Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Stianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi fungsi eksponensial. Apa sih transformasi itu? Nah, transformasi itu kan pergeseran. Nah, kemudian fungsi eksponensial. Kemarin pada video-video sebelumnya, kita kan telah mempelajari mengenai cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Dan kita sudah menggambar berbagai macam jenis fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan mengamati perubahan dari grafik fungsi eksponensial apabila kita beri tambahan elemen atau kita kalikan dengan suatu bilangan negatif dan lain sebagainya. Nah, agar kita lebih memahami maksud dari transformasi fungsi eksponensial ini, yuk kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Pada video kali ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Apa itu aplikasi GeoGebra? Nah, jika kalian masih asing dengan aplikasi ini, maka langkah pertama silahkan kalian klik browser yang ada di laptop kalian. Nah, misalkan di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di sini saya masuk ke Google. Selanjutnya kita ketikkan saja GeoGebra seperti ini. Nah, lalu di baris pertama akan langsung muncul. Jika kalian ingin mendownload aplikasinya agar bisa digunakan secara offline, maka kalian klik App Download. Tetapi kalau kalian mau menggunakan secara offline, kalian pilih GeoGebra Classic yang tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat grafik fungsi, baik fungsi linier, fungsi eksponen, fungsi kuadrat, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa membuat geometri, bangun datar, bangun ruang, lalu probability, statistika, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengeksplor tool-tool yang ada di GeoGebra ini. Kalian juga bisa melihat tutorialnya di YouTube, sangat banyak sekali tutorial mengenai GeoGebra seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih spesifik mengenai grafik fungsi eksponensial. Jadi di sini karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, dan kita juga sudah menggambar berbagai macam contoh fungsi eksponensial. Nah, kali ini kita akan mengamati perubahan suatu grafik fungsi eksponensial apabila kita memberikan kita menambahkan unsur-unsur baru seperti ini. Misalkan di sini saya mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, gx sama dengan k kali a pangkat bx. Ini adalah bentuk umum dari fungsi eksponen. Lalu untuk fungsi yang kedua, fungsi yang mengalami pergeseran atau mengalami transformasi adalah fungsi fx, yaitu k kali a pangkat bx plus c plus d. Jadi di sini saya menambahkan variabel c dan d. Lalu ingat syarat dari definisi fungsi eksponensial itu kan a harus lebih dari 1 dan a di antara 0 dan 1. Lalu k dan b itu tidak boleh 0. Mengapa k dan b tidak boleh 0? Karena jika 0 akan menghasilkan fungsi konstanta. Padahal di sini kita akan membahas fungsi eksponensial. Nah, apa yang kita perlu amati pada video kali ini? Jadi, yang warna biru atau fungsi gx ini adalah kita anggap sebagai fungsi asal. Sedangkan fx tadi fungsi yang mengalami transformasi.
Jadi kita sekarang mengamati jika diberi tambahan variabel C, kalau C-nya positif, dia perubahannya apa? Kalau C-nya negatif, perubahannya apa? Lalu jika D-nya positif, perubahannya apa? Jika D-nya negatif, perubahannya apa? Dan lain sebagainya. Oke? Nah, di sini saya akan memulai ketika, jadi kan A-nya kan ada 2 kemungkinan. Untuk A lebih dari 1 atau A di antara 0 dan 1. Nah, sekarang saya akan memulai dengan A lebih dari 1. Jika pada video sebelumnya saya menggunakan A-nya itu 2, kalau kali ini saya akan menggunakan A-nya itu 3. Nah, kita amati ketika A sama dengan, fungsinya itu Gx sama dengan 3 pangkat X. Nah, yang Fx juga masih sama ya. 1 kali 3 pangkat Bx atau 1 kali 3 pangkat 1x itu kan sama dengan 3 pangkat 1x, sama seperti ini. Lalu di sini kalau saya beri tambahan C-nya. Kalau saya beri C-nya 1. Dari biru yang fungsi asal lalu ditransformasikan, digeser ke yang orange. Hasil transformasinya itu yang orange. Wah, ternyata dia bergeser ke kiri. Kalau dia ditambah 1, maka bergeser ke kiri satu satuan. Lalu kalau saya tambah 3, 1, 2, 3, bergeser ke kiri satu satuan. Saya tambah 5, bergeser ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata dia bergeser ke kiri sebesar 5 satuan. Kalau di sini saya beri penambahan bilangan negatif. Nah, seperti ini. Jika saya kurangi 2, 3 pangkat Bx min 2. Wah, ternyata dia bergeser ke kanan. Ini min 5. Wah, ternyata dia bergeser ke kanan 5 satuan. Nah, sehingga dari sini ketika 3 pangkat Bx min C, maka itu berarti dia bergeser ke kanan. Ingat ya, kalau dia min, maka dia bergeser ke kanan. Sedangkan ketika dia ditambahkan atau plus, berarti dia bergeser ke kiri. Ini ketika pangkatnya positif. Jadi yang kita amati adalah ketika X-nya ini positif. Ya, X-nya positif, dia akan berlaku demikian. Jadi kalau ditambah itu dia pangkatnya ditambah suatu bilangan, dia berarti bergeser ke kiri sejauh bilangan tersebut. Tetapi kalau dia kurangkan akan bergeser ke kanan sejauh bilangan tersebut. Mengapa sih saya kok bilang ketika B-nya itu positif? Nah, sekarang kita gunakan kalau B-nya negatif. Nah, seperti ini. Masih ingat kan? Ketika 3 pangkat min X, itu kan artinya, ini saya jadikan 0 dulu. 3 pangkat min X itu kan sama dengan sepertiga pangkat X. Sepertiga pangkat X itu kan A-nya di antara 0 dan 1. Makanya fungsinya menurun. Ya kan, ketika 3 pangkat min X itu fungsinya turun. Nah, ketika pangkatnya negatif nih, kita lihat apabila nih C-nya saya kurangi. Wah, ternyata kalau dikurangi dia bergesernya ke kiri. Tuh. Kalau saya tambah, dia bergesernya ke kanan. Sama kayak tadi sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditambah 5, berarti dia bergeser ke kanan sejauh 5 satuan. Kalau digeser 3, berarti bergeser ke kanan sejauh 3 satuan. Kalau bergeser ke kiri, seperti ini. Nah nih, kalau pangkatnya min X min 3, maka bergeser ke kiri sejauh 3 satuan. Nah, maka kesimpulannya, ketika pangkatnya negatif, lalu jika kita kurangkan seperti ini, min
X min 3 seperti itu ya, maka dia bergesernya ke kiri sebesar 3 satuan. Tapi kalau kita geser ke kita geser ke kanan, berarti yang kita geser tadi C-nya ya. Kalau kita tambah, wah ternyata dia malah bergeser ke kanan. Seperti itu. Tapi ketika di sini kan 3 pangkat min X ya. Kalau sekarang 3-nya itu tetap saya jadikan 1/3. Misalkan 1/3. Lalu B-nya tetap positif. 1/3 dengan 1/3 pangkat X dengan 3 pangkat min X itu kan grafik fungsinya sama. Hanya saja yang tadi saya masih menggunakan pangkat min X, maka 3 pangkat min X. Kalau saya jadikan positif seperti ini, berarti kan 1/3-nya itu langsung saya jadikan 1/3, berarti 1/3 pangkat X. Bisa dipahami? Jadi kalau saya menggunakan 1/3, maka kan pangkatnya pangkat X. Tapi kalau saya menggunakan 3, itu berarti pangkatnya min X. Jadi kalau 3 min X itu kan sama dengan 1/3 pangkat X. Sehingga 1/3 pangkat X itu senilai dengan 3 pangkat min X. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan pangkatnya positif ya. Tetapi A-nya di antara 0 dan 1. Maka kan grafiknya turun. Di antara 0 dan 1 grafiknya turun, tapi pangkatnya positif. Kalau C-nya itu saya tambah, tuh, kalau ditambah malah bergeser ke kiri. Kalau dikurang, dia bergesernya ke kanan. Nah, berarti kan sama kayak yang bentuk awal tadi, ketika bentuk 3 pangkat X. Nah, oleh sebab itu, itulah kenapa saya tekankan kita perhatikan pangkatnya. Jadi kita perhatikan B-nya. B-nya itu positif atau negatif. Kalau B-nya itu positif, maka kalau ingin ke kiri, maka kita tambahkan suatu bilangan. Tetapi kalau kita mau ke kanan, itu kita kurangkan dengan suatu bilangan. Tetapi ketika K-nya negatif, jika kita ingin bergeser ke kiri, maka itu kita kurangi. Sedangkan kalau mau bergeser ke kanan, itu kita tambah. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Sekarang tadi kan kita sudah mempelajari tentang bergeser ke kanan kiri. Selanjutnya, apa sih pengaruhnya D nih? Nah, sekarang kita gunakan A-nya lebih dari 1 dan pangkatnya positif ya. Kalau bergeser D, ketika D-nya itu saya tambahkan, tambah 2 misal. Wah, dari biru ke orange. Ternyata dia ke atas 2 satuan. Kalau saya tambahkan 4, nah dia ternyata berpindah ke atas sebanyak 4 satuan. Kalau ke bawah, nah kalau saya kurangi, ternyata dia semakin ke bawah sejauh, ini min 2 berarti sejauh min 2 satuan. Kalau min 5, sejauh min 5 satuan. Wow, ternyata ketika A-nya lebih dari 1, B-nya positif, itu dia kalau ditambah berarti naik ke atas, kalau dikurangi dia turun ke bawah. Ternyata ketika B-nya negatif pun, di sini saya jadikan seperti ini. Tuh. Ternyata sama. Kalau dikurangi dia bergeser ke bawah. Kalau ditambah, tuh dia bergeser ke atas. Sejauh berapa? Nah, sejauh penjumlahan yang di belakangnya. Kalau plus 5 ya sejauh 5 satuan. Kalau min 5, plus 4 ya sejauh 4
satuan dari titik awal. Awalnya tadi kan di sini untuk fungsi gx-nya. Lalu ketika fx, nah ini pergeserannya. Tuh 2, 3, 4, 5. Karena di sini dia ditambah 5. Oke, seperti itu. Nah, lalu sekarang saya masih menggunakan A-nya 3 ya di sini. A-nya 3. Lalu B-nya saya jadikan positif dulu. Ini B-nya saya gunakan ini. B-nya 0. Seperti ini kita jadikan ke awal. Nah, K ini pengaruhnya apa sih? Ternyata ketika K-nya negatif, maka dia akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, lihat ini yang biru, ini yang orange, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ketika K-nya negatif ini. Tetapi ketika B-nya yang negatif, ini kan mula-mulanya nih ya, kalau B-nya positif kan fungsi naik seperti ini. Tapi ketika B-nya negatif, nih, wah ternyata dia bentuknya menjadi seperti ini, lawannya kan. Nah ini berarti dia tadi dicerminkan terhadap apa? Iya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi tadi kalau K-nya yang negatif dicerminkan terhadap sumbu X, tetapi ketika B-nya yang negatif, maka nanti dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian kalau B-nya negatif, K-nya juga negatif, maka pengaruhnya apa nih? A negatif, B negatif, maka nanti bentuknya menjadi seperti ini. Kan tadi ini ketika 3 pangkat min X, ketika min 3 pangkat min X, sama kan tadi dia berarti dicermin, karena K-nya negatif, berarti kan cerminnya ini terhadap sumbu X. Berarti 3 pangkat min X dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka bentuk grafiknya seperti ini. Oke, kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Nah, karena nantinya di soal kita akan menemukan contoh seperti ini. Suatu soal fungsi fx itu sama dengan 3 pangkat min x ditambah 1. Lalu fungsi fx ini saya geser ke kanan sejauh 2 satuan. Lalu saya geser ke atas 1 satuan. Sehingga menghasilkan grafik baru di mana nanti fungsinya adalah fungsi gx. Tentukan fungsi gx. Nah, bagaimana untuk mencari fungsi gx? Nah, langkah pertama, jawab. Kita tulis terlebih dahulu fungsi fx-nya, yaitu fx sama dengan 3 pangkat min x ditambah 1. Nah, karena di sini pangkatnya itu negatif, lalu dia digeser ke kanan, pangkatnya negatif digeser ke kanan, maka dia diapakan? Ya, ditambah. Karena pangkatnya negatif ya, kalau geser ke kanan berarti ditambah berapa? 2 kan, karena digesernya 2 satuan. Lalu ke atas 1 satuan. Maka fungsinya menjadi 3 pangkat min x. Ini berapa? 3 ditambah 1. Apakah benar nih 3 pangkat min x plus 1 jika diubah menjadi 3 pangkat min x plus 3 plus 1, dia akan bergeser ke kanan 2 satuan dan ke atas 1 satuan. Nah, untuk mengecek, yuk kita kembali ke GeoGebra-nya.
Lalu bagaimana kita mengecek kebenarannya? Nah, sekarang kita kembali ke GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra yang masih kosong ya. Sambil saya ajarkan cara menggambar grafiknya. Tadi kan untuk fungsi yang pertama, Y itu sama dengan 3 pangkat min X plus 1, ya kan? Lalu fungsi yang kedua, Y sama dengan 3 pangkat min X plus 1 ditambah, bergeser ke kanan berarti ditambah 2, lalu ke atas ditambah 1. Nah, coba kalau saya belum tambah 1, dari min X plus 1, di sini kan posisinya, lalu saya tambahkan 2, bergeser ke kanan. Ternyata benar kan? Bergeser ke kanan 2 satuan. Lalu di sini saya tambahkan 1. Bergeser ke kanan, lalu dia naik 1 satuan. Nah, ternyata benar bahwa fungsi yang baru adalah min X plus 3 ditambah 1. Oke, kita cek lagi nih. Ini kan kalau kita sederhanakan, min X plus 3 ditambah 1. Seperti itulah contoh penerapan dari transformasi fungsi eksponensial. Silahkan kalian eksplorasi sendiri bermacam-macam transformasinya menggunakan aplikasi GeoGebra agar kalian lebih memahaminya seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.